Yang pantas sekali ya menjadi lagu mengawali hari, Hall of Fame dari miliknya The Script. Yang dimana lagu ini memberikan semangat untuk kita untuk bisa jadi pemenang ya. Tapi bagaimana caranya dan kuncinya untuk menjadi seorang pemenang? Kita akan membahas secara tuntas dalam Smart Happiness pagi hari ini edisi tanggal 28 April 2023. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda yang mungkin sudah kembali bekerja setelah libur panjang ataupun mungkin mudik gitu ya di Hari Raya Idul Fitri kemarin. Semoga bisa produktif hari ini seperti itu ya. Dan Audrey Joanna kembali menemani di Jumat pagi, Small Listeners, seperti biasa bersama dengan motivator leadership and happiness. Kesayangan kita ada Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Audrey, apa kabar hari ini? Luar biasa bahagia. Gimana Pak Arfan, liburan atau tetap stay di rumah? Ya, alhamdulillah sudah kembali beraktivitas. Saya mulai dari hari Rabu kemarin, sudah pergi ke Surabaya, saya ke Sidoarjo hari Rabu, dan baru pulang semalam tuh. Yes, yes, yes. Tapi tetap kelihatan fit dan bahagia ya. Alhamdulillah Keren. ya. Kita juga ucapin minal aidin wal faizin mungkin ya ke Small Listeners karena kemarin Ya. kita nggak sempat mengucapkan. Yang pasti semoga kalau ada salah-salah gitu ya dalam Smart Happiness Anda bisa maafkan dan bisa menjadi refleksi perbaikan untuk kami ke depannya. Oke, Pak Arfan, kita buka pagi hari ini dengan satu lagu yang ini menjadi booster semangat kita ya, Hall of Fame. Dengan tema The Secret of Winning. Nah, mungkin kita bahas dulu tentang lagunya. Kenapa nih Pak Arfan angkat lagu Hall of Fame? Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Audrey. Ini masih dalam suasana Idul Fitri. Dan Idul Fitri itu kan intinya adalah hari kemenangan, ya. Yes. Jadi kalau kita mengatakan minal aidin wal faidin, itu artinya bukan mohon maaf lahir batin itu. Itu kita seringkali menganggap itu minal aidin wal faizin itu mohon maaf lahir batin. Bukan. Minal aidin wal faizin itu adalah semoga kita semua termasuk orang-orang yang kembali dan menang. Jadi maksudnya dengan ibadah puasa itu, mudah-mudahan kita semua ini kembali kepada fitrah kita. Karena fitrah manusia itu ketika lahir itu suci, kan begitu. Jadi kembali ke titik nol lagi nih, ya. Kembali ke titik yang suci kembali, kemudian menang. Menang itu artinya adalah kita mendapatkan, meraih kemenangan. Mendapatkan apa yang kita inginkan di dunia ini. Mendapatkan kesuksesan gitu dengan berpuasa kemarin gitu. Jadi inti dari puasa itu kalau boleh dirumuskan dalam satu kata adalah kemenangan gitu. Oke. Nah, that's why pada hari ini kita akan bahas sebetulnya apa sih rahasia kemenangan, apa sih yang bisa kita ambil dari ibadah puasa kita selama 1 bulan itu untuk kesuksesan kita gitu, untuk pencapaian-pencapaian kita yang tertinggi gitu dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya pagi ini kita mulai dengan sebuah lagu yang sangat energik sekali ya, sangat bagus sekali. Judulnya adalah Hall of Fame dari The Script dan will.i.am itu ya. Yeah. Jadi lagu ini bercerita mengenai bagaimana kita harus terus yakin untuk memperjuangkan hal-hal yang kita cita-citakan supaya kita bisa menjadi pemenang, ya bisa menjadi juara dan nama kita itu masuk ke dalam kumpulan orang-orang yang selalu diingat karena prestasinya. Itu namanya Hall of Fame gitu. Coba kita simak liriknya ya, Audrey ya. Yes. Jadi dia bilang di sini, you could be the greatest. You can be the best, you can be the King Kong banging on your chest. Ya, engkau bisa jadi yang terhebat, engkau bisa jadi yang terbaik, engkau bisa jadi King Kong yang menggedor-gedor dadamu. You could beat the world, you could beat the war, you could talk to God, go banging on his door. Kau bisa kalahkan dunia, kau bisa kalahkan musuh dalam perang, kau bisa bicara pada Tuhan dan menggedor-gedor pintunya. Wah, sampai seperti itu katanya ya. Ini ungkapannya sampai seperti itu. Bisa menggedor-gedor pintu Tuhan gitu. Ya. You can throw your hands up, you can be the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Kamu bisa angkat tanganmu ke atas, kamu bisa menjadi jam, kamu bisa pindahkan gunung, kamu bisa memecahkan bebatuan, kamu bisa jadi seorang ahli, jangan tunggu keberuntungan, abdikan dirimu, dan kau bisa temukan dirimu. Jadi ini nggak ada yang nggak mungkin dalam hidup ini, apapun bisa kita lakukan gitu, kalau kita mau. Ya.
standing in the Hall of Fame, and the world's gonna know your name. Berdiri di Hall of Fame dan dunia akan tahu namamu. Cause you burn with the brightest flame, and the world's gonna know your name. Karena kau membakar dengan bara yang paling terang, dan dunia akan tahu namamu. And you'll be on the walls of the Hall of Fame. Dan kamu akan berada dalam dinding Hall of Fame. Akan dikenang gitu sebagai orang-orang yang berprestasi di dunia ini. Mencapai kemenangan yang setinggi-tingginya gitu, Audrey. Yes, oke. Itu dia ya makna dari lagu Hall of Fame yang mungkin bisa menjadi semangat kita juga ya untuk menjadi pemenang hari ini gitu Pak Arfan. Ya. Kita bahas tentang the secret of winning ya, kemenangan. Mungkin banyak yang mengatakan bahwa kemenangan itu kan sulit ya untuk diraih ya Pak Arfan ya. Butuh pengorbanan, butuh keseriusan, fokus dan lain sebagainya. Apakah ini menjadi hal yang mungkin banyak sulit dilalui banyak orang sehingga mungkin yang jadi pemenang kan kalau kita mungkin bertanding gitu ya hanya 1, 2 atau 3 gitu. Jadi terpilih lah orang-orang terpilih yang menjadi pemenang. Gimana Pak Arfan? Iya, tergantung bagaimana kita memaknai kemenangan. Oke. Ya, kalau kita maknai kemenangan itu hanya 1, 2 orang bisa saja seperti itu. Tapi sesungguhnya yang namanya kemenangan itu yang paling indah dalam kemenangan itu adalah kemenangan bersama. Oke. Atau yang disebut dengan public victory. Artinya kalau saya menang tidak harus Audrey kalah gitu. Karena ada banyak orang di dunia ini yang melihat dunia ini seperti istilahnya itu zero sum game gitu. Oke. Zero sum game itu artinya kalau saya dapat 1, maka Audrey akan kehilangan 1. Kalau saya dapat 5, Audrey akan kehilangan 5. Sehingga hasil dari penjumlahan kita adalah 0 atau 0. Itu namanya zero sum game gitu. Padahal sesungguhnya yang namanya kemenangan itu tidak harus seperti itu, Audrey. Ya. Kalau saya menang tidak harus berarti Audrey kalah. Ya. Oke. Karena kita bisa jadi saya menang, Audrey juga menang gitu. Dan yang harus kita wujudkan di dunia ini sesungguhnya bukan kemenangan kita sendiri gitu, tetapi kemenangan bersama. Karena kita hanya mungkin mendapatkan kemenangan untuk diri kita kalau kita juga memenangkan orang lain gitu. Jadi konsepnya begitu, Audrey. Nggak mungkin orang bisa menang sendirian dan membuat orang lain kalah. Karena orang yang kalah itu tidak akan puas. Karena fitrah manusia itu kan ingin menang kan. Maka kalau misalnya kita berkolaborasi nih, saya sama Audrey berkolaborasi gitu. Kemudian saya cuma mikir menangnya saya aja gitu. Lama-lama Audrey juga akan males kan berkolaborasi dengan saya ya. Oh, kalau saya berkolaborasi ini saya selalu jadi orang yang kalah nih gitu. Nah itu karena mindset saya adalah yang namanya menang itu menang sendiri. No. Yang harus kita wujudkan adalah kemenangan bersama. Karena kalau kita menang sendiri, maka partner kita tidak akan puas. Karena fitrahnya setiap orang akan mencari kemenangan. Kalau dia tidak dapat kemenangan, maka dia tidak akan mau lagi berkolaborasi dengan kita. Maka yang harus dipikirkan adalah public victory, bagaimana kita mencapai kemenangan bersama gitu, Audrey. Oke, ya jadi kalau misalnya ditangkap dari Pak Arfan, kemenangan tuh bukan sepenuhnya sebuah pertandingan yang mengalahkan atau memenangkan gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, Pak Arfan ya. That's the point. Yeah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut seperti apa gitu mindset menang tersebut sehingga kita juga bisa memahami dengan betul gitu ya mindset menjadi pemenang dan memenangkan sebuah pertandingan. Kita akan bahas selanjutnya, tapi kami juga ajak Anda untuk sharing pagi hari ini. Silakan di 0812 11 12 959 atau juga boleh absen gitu ya. Hari ini sudah mulai bekerja atau justru Anda lanjut cuti sampai tanggal 1 karena 1 juga libur gitu ya, hari buruh. Silakan sharing absen pagi hari ini di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Serius kembali dalam Smart Happiness membahas tentang the secret of winning ya. Naluriah sepertinya Pak Arfan, jika manusia itu pengen menang gitu ya, mungkin pengen namanya ataupun fotonya dipajang di Hall of Fame gitu ya. Mungkin kita seneng banget kalau misalnya bisa mendapatkan achievement tersebut. Tapi mindset untuk menjadi pemenang ini yang mungkin sulit untuk dibangun seperti itu. Mungkin mindset apa lagi Pak Arfan yang harus dibetulkan sebelum kita meraih kemenangan-kemenangan mungkin ya kemenangan dalam karir, dalam keluarga, atau mungkin dalam kehidupan kita secara keseluruhan. Silakan, Pak Arfan. Masih di mute, Pak Arfan?
Ya, terima kasih Audrey ya. Jadi ada 5 mindset sesungguhnya yang harus kita miliki ya. Dan ini menjadi rahasia sebuah kemenangan gitu. Oke. Mindset yang pertama, rahasia kemenangannya adalah bahwa kemenangan itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita sudah mencapai yang namanya private victory. Jadi kalau kita ingin menang itu, kita itu harus menang sama diri kita sendiri dulu gitu. Oke. Dan inilah yang diajarkan selama kita beribadah puasa selama sebulan penuh. Bagaimana kita melawan diri sendiri. Bagaimana kita melawan keinginan-keinginan kita gitu. Ya, kita sudah pernah bahas di talk show ini ada 3 keinginan manusia yang sesungguhnya sangat berbahaya gitu kalau kita sadari. Yang pertama adalah the power of animal. Keinginan-keinginan kita untuk bersantai-santai, bermalas-malasan, keinginan kita untuk mendapatkan kenikmatan, kesenangan, hal-hal yang bersifat sensual, gitu-gitu. Ya, itu yang harus kita lawan. Gitu. Jadi kita harus menyadari kalau kita mau menang, nomor 1 kita harus lawan dulu itu, yang namanya the power of animal. Ya, kita mau kerja aja males, mau mencapai cita-cita yang kita lihat, oh ini akan mengganggu kenikmatan saya, gitu. Lebih enak rebahan aja, gitu dan sebagainya gitu. Yeah. Ini harus kita lawan nih. Mau olahraga aja malesnya luar biasa kan? Gitu. Karena ada gaya gravitasi bantal, gitu ya tiap pagi. Nah, yang kedua adalah yang namanya the power of wild animal. Wild animal. Oke. Ini adalah kekuatan binatang buas yang ada dalam diri kita yang seringkali membuat kita tuh ingin menyerang orang lain, ya, ingin mengalahkan orang lain gitu ya, dan akhirnya bisa sampai pada pembunuhan karakter gitu ya. Ketika kita nggak suka sama orang, kemudian kita buat berita yang hoax tentang dia dan seterusnya. Ini saya kira belum apa-apa, ini sudah mulai beredar nih, ya di apa namanya, di jagat maya gitu, sudah mulai nih hoax ini menjelang Pilpres 2024. Ini harus kita sebagai orang yang baik gitu, kita harus menghentikan hal-hal seperti ini gitu. Minimal yang bisa Anda lakukan adalah tidak meneruskan berita-berita hoax seperti itu gitu. Gitu ya. Karena kecenderungan manusia itu ingin menyerang orang, ingin unggul dari orang, ingin lebih hebat dari orang gitu. Ya, itu adalah emosi-emosi negatif yang kita miliki gitu. Nah, yang ketiga adalah the power of setan ini, kekuatan setan ini. Di mana kekuatan setan ini selalu berusaha untuk merasionalisasikan tindakan-tindakan kita yang sesungguhnya buruk, tapi dicari pembenarannya gitu, sehingga akan kelihatan baik gitu. Nah, private victory adalah menang terhadap 3 hal itu, Audrey. Oke. Gimana caranya kita menang terhadap 3 hal itu? Nomor 1, ya sadar dulu. Kalau kita nggak sadar, bahkan ada orang yang menolak gitu. Ketika saya mengatakan, kita tuh punya 3 hal yang buruk loh di dalam diri kita. 3 potensi buruk yang ada dalam diri kita. Dia mengatakan, oh enggak, kalau saya enggak gitu. Nah itu nggak mungkin enggak gitu. Setiap manusia itu punya kecenderungan seperti itu. The power of animal, power of wild animal, dan the power of setan itu. Nah ini ketika kita menyadari, kita jadi siap gitu. Ya, karena tugas kita di dunia ini adalah bagaimana kita bisa mengalahkan itu. Karena kita tidak mungkin bisa menjadi sang pemenang kalau kita tidak mengalahkan diri kita sendiri. Karena yang seringkali mensabotase kesuksesan kita itu adalah diri kita sendiri. Yes. Jadi itu Audrey. Ya, private victory itu adalah dasar dari segalanya. Ya, oke. Ini kan juga cukup challenging ya Pak Arfan, karena mungkin yang sama-sama tahu ya diri kita sendiri gitu ya. Mungkin kita kalah ataupun menang, orang nggak bakal tahu. Kecuali kalau mungkin misalnya akan berhubungan dengan orang lain, orang mungkin bisa melihat. Gimana supaya kita bisa mengontrol hal-hal ini? Karena kan cukup sulit ya ketika kita sama diri kita doang gitu yang tahu, nggak ada satpamnya gitu Pak Arfan yang membantu kita. Betul. Kalau public victory, kemenangan bersama itu ada banyak orang yang akan komplain kepada kita gitu. Kalau saya kerja sama Audrey, saya mau menang sendiri, Audrey akan komplain kan, sooner or later. Ya, cepat atau lambat Audrey akan komplain. Ya, tapi kalau
private victory, nggak akan ada yang komplain karena itu hanya kita sendiri yang ada di sana. Nah, disitulah itu menjadi sesuatu yang sangat challenging, Audrey. Oke. Karena kita harus keras terhadap diri sendiri. Itu kata-katanya begitu. Ya, Anda harus keras terhadap diri Anda sendiri. Anda harus keras terhadap diri sendiri. Harus mendisiplinkan diri. Harus berpikir yang baik gitu. Ya, dan itu sesuatu yang sangat sulit karena tidak ada yang bisa memberikan bantuan kepada Anda ya dalam bentuk komplain atau feedback atau apapun gitu. Jadi itu yang namanya private victory. Private namanya juga private. Betul. Itu adalah ruangan di dalam diri kita yang hanya kita dan Tuhan yang tahu gitu. Oke. Jadi itulah sebetulnya awal kemenangan itu ada di situ. Oke. Sayangnya ada banyak orang yang belum memperoleh private victory, tapi sudah berusaha untuk meraih public victory. Nah, itu menyalahi sunatullah gitu, menyalahi hukum alam gitu. Gak bisa begitu. Oke, jadi semua dimulai dari diri sendiri, kita yang jadi peserta pertandingannya, kita juga yang mungkin menjadi wasitnya sendiri. Betul, gitu. Kita yang menjadi jurinya gitu. Jadi ya harus tetap semangat gitu ya dalam prosesnya. Mungkin kalah nggak apa-apa, dicoba lagi gitu ya supaya bisa kemenangan. Oke. Kalah itu manusiawi. Betul. Kalah itu manusiawi gitu. Tapi jangan terlalu sering aja gitu ya. Harus ingat tujuannya seperti itu ya. Lanjut lagi Pak Arfan, di mindset yang kedua ada apa lagi nih? Ya, mindset yang kedua nih ya. Ini adalah the secret of winning ya. Rahasia kemenangan itu adalah bahwa kunci kemenangan itu ada dalam pikiran. Oke. Gitu. Jadi orang-orang yang menang itu adalah orang-orang yang mampu memilih pikiran-pikiran yang memberdayakan gitu. Ya, bukan pikiran-pikiran yang melumpuhkan gitu. Ya, jadi orang yang menang itu adalah orang yang selalu mampu melihat peluang. Orang yang menang itu adalah orang-orang yang selalu berpikir bahwa selalu bisa menyaring ya. Jadi kan seperti yang dilatih dalam puasa. Puasa itu kan bukan hanya melatih makanan-makanan yang masuk ke dalam mulut. Kita bisa menghentikan gitu, makanan yang masuk ke dalam mulut selama 14 jam. Kita hentikan, itu namanya kan berpuasa. Tapi itu kan hanya berpuasa secara fisik. Berpuasa itu intinya kan bukan itu. Inti dari berpuasa adalah bagaimana kita menyaring makanan-makanan yang masuk ke dalam pikiran kita. Karena makanan yang masuk ke dalam pikiran itu jumlahnya sangat banyak gitu. Para ahli melakukan penelitian itu bisa lebih dari 60.000 makanan yang masuk ke dalam pikiran kita setiap hari. Oke. Nah, makanan yang masuk ke dalam pikiran itu sederhananya dibagi dua. Makanan yang memberdayakan, satu lagi makanan yang melumpuhkan. Jadi tugas kita sesungguhnya kalau kita ingin menang, kita harus betul-betul sadar. Ya, istilahnya eling lan waspodo gitu. Sadar, aware mengenai makanan yang masuk ke dalam kepala kita, pastikan bahwa makanan yang masuk itu hanya makanan yang sehat saja. Hanya makanan yang memberdayakan. Caranya gimana? Caranya lihat ke dalam perasaan Anda. Setiap Anda merasa nggak semangat, lemes, loyo gitu ya, nggak kepingin mencapai apa yang sudah Anda janjikan gitu ya. Nah itu tanda bahwa Anda sedang mengkonsumsi makanan-makanan yang salah, gitu. Makanan-makanan pikiran yang salah. Gitu. Jadi tugas kita adalah itu. Kontrol pikiran. Dan setan itu masuknya ke dalam pikiran gitu. Jadi kalau kita melihat dalam peperangan gitu ya, musuh itu kan adanya di luar kan. Betul. Gitu ya. Menghadapi musuh yang di luar itu kita bisa bangun benteng. Makanya kalau Audrey lihat itu di film-film Inggris, Amerika, Prancis gitu kan, itu ketika ada peperangan dia bersembunyi di dalam benteng itu dan dia bisa selamat ketika dia bersembunyi di dalam benteng. Nah masalahnya dalam kehidupan kita sehari-hari musuhnya itu udah masuk ke dalam benteng gitu. Oke, menyelinap ya. Menyelinap masuk, itulah yang namanya setan. Masuk langsung ke dalam benteng. Dan sayangnya kita tidak tahu bahwa musuh itu sudah masuk gitu, sehingga kita bersenang-senang di dalam benteng dan menganggap diri kita aman gitu. Nah itulah yang namanya pikiran gitu. Pikiran itu kan masuk menyelinap kan, menyelinap ke dalam kepala kita
tanpa kita sadari. Mhm. Gitu. Yang kita sadari itu adalah perasaan, bukan pikiran. Oke. Iya kan? Ya. Pernah nggak Audrey misalnya mau kerja gitu, terus merasa malas gitu. Ah, ini kan masih lebaran gitu ya. Iya. Suka gitu kan? Yes. Atau kita ngelihat teman kita gitu, kok dia enak banget ya begitu ya? Kok dibiarin aja sih sama atasan kita dia melakukan itu gitu. Nah, kita kan nggak sadar bahwa kita sudah berpikir seperti itu. Yang kita sadari bahwa setelah itu kok perasaan saya kok jadi nggak enak ya gitu. Ya. Kok saya jadi males ya? Kok saya jadi merasa diperlakukan tidak adil ya, misal gitu. Nah, yang kita sadari itu perasaan kita. Perasaannya. Padahal sesungguhnya yang sudah terjadi sesuatu dalam pikiran kita. Ada makanan yang salah yang masuk dalam pikiran kita. Gitu. Jadi cara untuk mengecek makanan yang salah itu adalah dengan menyadari apa yang Anda rasakan hari ini. Setiap kita merasa negatif, pasti ada makanan yang salah. Oke. Dan Jadi boleh. akan mensabotase kemenangan kita. Ya. Nah, jadi waktu break ini juga boleh dipakai listeners ya untuk memeriksa kira-kira udah ada yang salah belum pagi hari ini gitu ya. Pikirannya jangan-jangan masih udah banyak yang salah gitu ya Pak Arfan ya. Dan kita juga masih tunggu respons listeners pagi hari ini. Silakan bisa menggunakan WA kami di 0812 11 12 959 atau di live chat YouTube kami absen pun boleh ya pagi hari ini. Kita akan lanjut untuk topik The Secret of Winning. Setelah yang satu ini tetaplah bersama kami dalam Smart Happiness.